Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Untuk membahas seperti apa profil penjabat pengganti Anies Baswedan di Jakarta, kami sudah terhubung dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Nova Paloh. Selamat sore, Bang Nova. Selamat sore, Mas. Gimana kabar? Sehat ya? Baik, salam sehat, Bang Nova. Jadi sudah ada kisi-kisinya belum? 3 calon dari DPRD yang akan diajukan ke Kemendagri? Sampai sejauh ini kan hanya ada yang terlintas di kita kan nama-nama yang sudah beredar ya. Tetapi kan kalau kita membahas secara langsung belum ada secara internal kita pembahasan secara baik dari kami maupun secara instansi lain secara internal gitu loh. Belum ada gitu seperti itu. Secara internal belum ada, tapi kan ini sudah mau 2 bulan lagi menuju penggantian Gubernur DKI Jakarta, Bang Nova. Ini 2 bulan ini apakah cukup untuk membahas kandidat baru pengganti Anies Baswedan? Kalau saya kan berpikir bahwa kalau misalnya hanya kita DPRD ditugaskan untuk menyodorkan 3 nama, saya kira itu hal yang mudah lah ya. Tinggal bagaimana kita melihat misalnya kelayakan dari masing-masing calon ya. Artinya kan seperti itu kan. Yang paling penting kan bagaimana kedepannya ini bisa meneruskan dari kegiatan atau perjalanan kegiatan istilahnya dari Pak Gubernur Anies gitu kan. Yang artinya nantinya bagaimana ada sinkronisasi dari perjalanan misalnya kegiatan-kegiatan yang istilahnya nantinya itu yang kiranya sampai saat ini belum terlaksana sampai dengan 100%. Itu aja yang paling kita utamakan. Oke, apa yang dilihat dari ketiga sosok nanti yang namanya akan diajukan ke Kemendagri, Bang Nova? Yang pertama tentunya mumpuni untuk membangun DKI Jakarta atau meneruskan program-program yang sebelumnya. Itu yang paling penting. Yang kedua juga artinya ada sinkronisasi atau komunikasi yang sangat penting sekali antara legislatif dan eksekutif, ya kan? Yang ketiga juga artinya memprioritaskan program-program yang nantinya itu menjadi program misalnya kegiatan strategis daerah. Bahwa sekarang ini kan kita sudah istilahnya juga diikat lagi dengan RPD, yang tentu artinya kelanjutan dari RPJMD sebelumnya, gitu kan, yang tinggal 2 tahun ini. Jadi bagaimana istilahnya RPD ini yang nantinya dari tadi yang istilahnya mungkin sekarang ini, yang istilahnya 2000, istilahnya mungkin 22 ini sampai dengan nantinya di akhir istilahnya mungkin 2024, program-program yang sedang berlangsung ini dapat dijalankan gitu kan, dapat dijalankan berdasarkan dari RPJMD sebelumnya gitu kan, itu yang paling penting. Sejauh ini DPRD DKI sudah menerima surat dari Kemendagri, Bang Nova, terkait dengan nama-nama yang akan diajukan? Surat dari Kemendagri ini baru berupa bahwa kita ini diharuskan melaksanakan paripurna terkait dengan pengumuman pemberhentian, ya kan? Pengumuman pemberhentian gubernur dan wakil gubernur gitu kan. Yang artinya bahwa di situ tertulis bahwa istilahnya sebelum 30 hari ini harus diumumkan gitu, diparipurnakan. Gitu kan. Yang nantinya akan dilaksanakan kurang lebih di tanggal 13 September ini. Jadi kita memparipurnakan dulu gitu kan, baru kita setelah itu kita bahas dari istilahnya masing-masing fraksi dan nantinya ada namanya Rapimgab, rapat pimpinan gabungan di antara ketua-ketua fraksi, pimpinan-pimpinan komisi gitu kan. Oke, Bang Nova, kalau kita bicara sosok pengganti Anies Baswedan nantinya, ini apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh sosok baru ini? Kalau saya rasa dengan istilahnya kita sudah ada diikat dengan RPD tadi, rencana pemerintahan daerah, yang kelanjutan dari RPJMD gitu kan. Artinya ini kan bagaimana kan kita tinggal meneruskan aja program-program yang artinya yang belum selesai, tinggal diselesaikan gitu kan. Yang paling utama kan sekarang kita bagaimana istilah program prioritas terkait dengan masalah banjir, yang kedua masalah kemacetan, yang ketiga program masalah sampah gitu kan. Kalau kita lihat juga masalah sampah ini kan kita bahwa DKI ini ingin membangun namanya ITF gitu, yang sampai sekarang ini belum selesai. Gitu kan. Dari 2017, 2018 gitu kan. Nah ini artinya menjadi program prioritas gitu kan. Bagaimana ITF ini untuk mengatasi sampah yang kita lihat bahwa hari ini sampai dengan 7.800 ton per hari bisa terselesaikan gitu kan. Nah artinya ini menjadi program prioritas yang nantinya kita mau dorong bahwa nanti istilahnya kelanjutannya menjadi istilahnya pejabat misalnya gubernur ke depannya harus memperoleh program-program tersebut gitu yang merupakan kegiatan strategis daerah, yang merupakan kegiatan prioritas daerah gitu. Oke, mengedepankan prioritas daerah begitu ya, Bang Nova, karena ada pendapat juga bahwa pengganti Anies Baswedan harus dari Jakarta dan juga dekat dengan Presiden Jokowi. Bagaimana Bang Nova melihat komentar-komentar terkait hal itu? Kalau saya sih tidak melihat itu loh. Yang artinya bagaimana kalau kami dari DPRD
Artinya bagaimana istilahnya PJ tersebut ini nanti ke depannya harus benar-benar bisa fokus terhadap kerja-kerja yang istilahnya masih tertinggal gitu kan. Masih yang menjadi prioritas dari kegiatan strategis daerah. Itu yang paling penting gitu kan. Kan kalau lihat kita Jakarta ini kan pertumbuhan penduduknya makin tinggi hampir setiap tahun. Yang kedua juga istilahnya kendaraan bermotor 2019, 2020, 2021 gitu kan. Bagaimana kita mengatasi kemacetan gitu kan. Apakah kita ingin menambah ruas jalan, atau yang kedua juga masalah tadi saya ulangi lagi gitu kan. Kita harus punya berbasis teknologi. Kita lihat 7.800 ton per hari ini kita tidak bisa selesai dengan istilah pembangunan yang ada di wilayah-wilayah gitu kan. Nah ini harus istilahnya benar-benar fokus terhadap hal tersebut. Kita hanya mendukung bahwa istilah bagaimana gubernur ke depan ini bisa fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa mempunyai prioritas gitu, yang sangat penting. Oke, jadi Bang Nova, kalau kita bicara lebih detail lagi begitu ya, apakah ini calonnya dari internal birokrasi atau partai ini Bang Nova? Saya kira gini Mas, yang paling penting bahwa artinya ini sosok nantinya itu misalnya pernah duduk di birokrasi atau mungkin sekarang juga atau sekarang misalnya menjadi birokrat istilahnya mungkin dari pegawai istilahnya di wilayah-wilayah atau mungkin artinya pejabat-pejabat yang ada sekarang ini juga gitu kan. Itu kan artinya bahwa dia memahami bahwa birokrat itu memahami bahwa struktur kelembagaan dari istilahnya yang ada di wilayah-wilayah yang ada di istilahnya struktur di DKI ini, jadi paham istilah bagaimana dia memberlakukan misalnya birokrasi yang ada, jadi nantinya itu dengan gampang berkomunikasi gitu kan, itu yang paling penting. Oke, kalau kita bicara lagi terkait dengan bursa calon PJ ya, Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani sudah mengungkap 3 nama begitu. Salah satunya adalah Pak Heru Budi, lalu juga ada Pak Marullah dan Pak Juri Ardiantoro. Ini bagaimana dengan kriteria dari ketiga calon tersebut? Oh, saya kira 3 calon itu mumpuni ya. Yang artinya kan memang istilahnya 3 calon itu kan boleh dikatakan misalnya pernah di birokrat gitu kan, atau sekarang menjabat sebagai birokrat gitu kan. Jadi kalau misalnya birokrat ini kan istilah kapasitasnya, kapabilitasnya ini kan seperti artinya bagaimana dia juga istilahnya bisa mewadahi, bisa berkomunikasi, artinya bagaimana juga artinya dengan perjalanan istilahnya tinggal 2 tahun lagi gitu kan, dengan melanjutkan gubernur sebelumnya. Jadi komunikasinya itu yang harus diprioritaskan gitu, yang lebih penting. Jadi mengenal struktur organisasi yang ada di Pemprov DKI gitu. Mengepalai istilahnya wali kota yang ada di 5 wilayah. Itu yang paling penting menurut saya. Oke, dan juga bisa meneruskan program kerja dari Anies Baswedan begitu Bang Nova? Ya. Oke, selain itu apa lagi Bang Nova yang menjadi kriteria yang kira-kira sosok yang ini sangat cocok begitu untuk menggantikan Anies Baswedan? Apalagi yang dicari? Saya rasa sih itu tadi Mas ya, nanti bagaimana bisa melanjutkan dengan program strategis daerah, yang kedua juga berkomunikasi dengan baik ya kan, yang ketiga mengenal birokrat itu lebih dalam, lagi artinya bagaimana, jadi dia istilahnya mengetahui bagaimana istilahnya orang si A, si B, si C, si D itu yang cocok untuk nantinya merotasi jabatan-jabatan gitu kan. Itu yang paling penting kan, bahwa istilahnya kan PJ ini tidak bisa bergerak sendirian Mas gitu kan. Bagaimana nanti ke depannya juga apakah dia ada rotasi lagi di tingkatan dinas atau di tingkatan istilahnya asisten gitu kan, atau di tingkatan wali kota gitu kan. Jadi dia bisa istilahnya mungkin mengenal struktur yang lebih mendalam lagi gitu. Jadi dia lebih mengenal lagi bahwa bagaimana pengalokasian gitu kan untuk istilahnya orang-orang yang the right man on the right place gitu. Itu paling tepat. Oke, Bang Nova, kita akan tunggu 3 nama dari DPRD DKI yang akan diajukan ke Kemendagri. Terima kasih Bang Nova Harifan Paloh sudah bergabung bersama kami di Pantem News. Selamat malam.